Bonatua akhirnya sudah mendapatkan kelima salinan ijazah Jokowi dari KPU. Tetapi yang sudah diunggah ke akun sosial medianya cuma 4 ijazah. Ijazah tahun 2010, 2012, 2014, dan 2019. Kita coba lihat persamaan dan perbedaan dari keempat ijazah tersebut. Nomor belangko tahun 2010, 2012, 2014, 2019, yaitu 15456. Semuanya sama. Nomor ijazah tahun 2010, 2012, 2014, 2019, yaitu 1120, semuanya sama. Nama dan tanda tangan rektor tahun 2010, 2012, 2014, 2019, semuanya sama. Foto ijazah tahun 2010, 2012, 2014, 2019, semuanya sama, pakai kacamata. Tulisan di ijazah tahun 2010, 2012, 2014, 2019, semuanya sama. Tanggal dikeluarkan ijazah dan nama dekan tahun 2010, 2012, 2014, 2019, semuanya sama. Legalisir tahun 2010, 2012, 2014, 2019, semua dilegalisir tanpa tanggal, bulan, dan tahun. Persamaannya secara substansi semuanya sama. Mulai dari nomor belangko, nomor ijazah, tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, foto, tulisannya semuanya sama. Bahkan semuanya ada legalisirnya. Perbedaan atau kejanggalannya ada pada tanggal dan NIP dilegalisirnya. Menurut aturan pemerintah, tanggal dilegalisir itu berlaku pada tahun 2014 ke atas. Sedangkan NIP berlaku pada tahun 2007, yang tadinya NIP lama 8 digit berubah menjadi NIP baru 18 digit. Lalu ijazah mana yang mematuhi aturan? Semua ijazah tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya, tetapi aturan berlaku pada tahun 2014. Anggap saja tahun 2014 adalah masa transisi. Jadi yang patuh aturan adalah ijazah tahun 2010, 2012, dan 2014. Sedangkan ijazah tahun 2019 tidak patuh aturan. Lalu soal NIP. NIP baru berlaku pada tahun 2007. Jadi yang tidak patuh aturan adalah ijazah tahun 2010, 2012, dan 2014 karena masih menggunakan NIP lama 8 digit. Sedangkan ijazah tahun 2019 mematuhi aturan karena sudah memakai NIP baru 18 digit. Kesimpulannya, masih belum bisa dipastikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Bonatua sudah bersurat pada UGM terkait legalisir ijazah Pak Jokowi. Kalau seandainya UGM menyatakan tidak pernah mengeluarkan atau melegalisir ijazah Pak Jokowi, itu artinya ada unsur pidana di sana. Tapi kalau UGM menyatakan memang melegalisir ijazah Pak Jokowi, itu artinya kemungkinan UGM punya aturan sendiri soal legalisir. Dengan kata lain, Pak Jokowi tidak bisa disalahkan. Sudah lengkap, ada 5 salinan? Ya. Langsung saja pertanyaan inti, adakah perbedaan atau tidak? Saya mau bilang apa ya, sangat disayangkan nggak ada. Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, semuanya sama. Semuanya sama? Dari sisi baik secara apa, konstruksi huruf-hurufnya, tanda tangannya, spesimen gambar, macam segala, itu sama. Oke. Pertama, selamat dulu lah ke Pak Bang Ripai. Ternyata beliau insinyur ya. Nah, kan selama ini pertanyaan publik kan, 2005 itu insinyur apa doktorandus? Terbukti beliau itu secara verifikasi KPU, beliau adalah insinyur. Ya kan? Nah, untuk yang mencurigakannya, saya nggak sampai ke situ Mbak ya. Artinya gini, kalau indikasi sih ada, saya nemukan beberapa analisis ya, bahwa misalnya di tahun 2019 ini, ya, ini tidak ada namanya tanggal di hasil legalisirnya. Ini tentunya boleh dibilang diduga melanggar Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 73, yang menyebutkan bahwa setiap legalisir itu harus ada salah satunya adalah tanggal. Oke. Nah, ini tidak ada. Di sini tidak ada juga semua, tapi waktu itu kan rejimnya sudah beda. Rejimnya masih tanpa ada aturan. Nah, ini yang sudah ada diatur ya seharusnya dikerjakan. Ya kan? Terus indikasi berikutnya adalah tentang NIP, nomor induk pegawai ini. Ya, ini saya dapat dari netizen loh. Jadi
ternyata di tahun 2007 itu peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan namanya Peraturan Kepala BKB Badan Kepegawaian Negara nomor 22 tahun 2007 tentang penomoran baru kepegawaian NIP ya, nomor induk pegawai. Dari 8 digit menjadi 18. Oke, Nah, jadi lebih banyak ya? Jadi lebih banyak. Ternyata yang hanya patuh itu baru ini. Yang tahun 2019 ini ada. Itu ada 18 digit. Iya, 18 digit kan. Yang lain itu baru yang lama. Nah ini misalnya. Yang baru 8 digit Iya, ya? baru 8 digit. Ya karena memang peraturan kepala BKN-nya dikeluarkan tahun 2007, maka seharusnya spesimen untuk tahun 2010 pelamaran waktu menjadi wali kota sampai presiden 2014 harusnya sudah ngikutin dong. Boleh. Bisa jadi nanti kayak netizen malah bilang implikasinya nggak sah dong dulu jadi presiden kan gitu kan. Nah pertanyaan saya kan sederhana, ini yang mengeluarkan kampus, terus yang menerima KPU. Pasti yang bermasalah adalah mereka berdua dulu. Kita jangan sampai panjang-panjang dulu ke belakang. Oke. Ya kan? Kenapa KPU menerima? Kenapa UGM mengeluarkan seperti itu? Apa dulu ada mereka bisa melakukan diskresi juga sehingga aturannya berbeda dari Undang-Undang Administrasi tahun 2019? Kami cukup senang Bang Bonatua juga sudah menyatakan bahwa 5 salinan legalisir yang didapatkan dari 5 KPU maupun KPUD itu semuanya identik dari segi substansi ya. Sama-sama dikeluarkan oleh Rektor UGM, ditandatangani Dekan Fakultas Kehutanan, namanya Joko Widodo, NIM-nya sama, tanda tangannya sama, semuanya juga semua ada materai. Berarti tidak ada salinan ijazah yang dicurigai selama ini seolah-olah menggunakan titel sarjana Dr. Andes begitu ya. Artinya kesamaan data ini juga sama dengan yang beredar di Ansandi maupun juga yang ada di Polda Metro Jaya yang sudah disita dan sama-sama kita saksikan. Tidak ada 2 versi, hanya 1 versi. Tinggal nanti dilihat apakah keaslian ini bisa diperoleh dengan cara menguji fisik asli dari ijazah atau dari kopi atau salinan yang memang itu persoalan lain dan bukan dalam penelitian Bang Bonatua. Tapi yang menarik di sini adalah pertama, dengan identiknya seluruh legalisir ini, maka pertama terbukti Pak Jokowi selalu melengkapi persyaratan administrasi saat mengikuti pilkada maupun pilpres. Ya, beliau selalu mengikuti ketentuan termasuk menyerahkan ijazah yang dilegalisir. Kedua yang menarik juga bahwa ternyata ijazah Pak Jokowi ini sudah berkali-kali dilegalisir oleh pihak UGM. Bahkan sampai 5 kali ya dari data yang diterima oleh Bang Bonatua. Artinya berkali-kali juga UGM sudah melihat ijazahnya dan melakukan pengesahan. Dan karenanya tentunya ijazah ini boleh dapat kita katakan sebelum melalui putusan pengadilan ya, itu sah dan identik. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di legalisir yang tanpa tanda tangan, ya kembali lagi sebenarnya ini harusnya yang menjawab ya UGM ya. Apakah benar legalisir ini dikeluarkan oleh UGM atau tidak, itu dulu. Kalau ternyata tidak dikeluarkan, wah ini persoalan pidana, kan begitu kan. Tapi kalau dikeluarkan betul oleh mereka, monggo didalami kenapa sih selama ini tidak pakai tanda tanggal, tidak pakai tanggal gitu kan. Nanti biar mereka yang menjawab ya. Lalu kedua, kenapa kok ada NIP yang sudah berubah diperbaharui, ada NIP yang masih lama, biar juga kan mereka yang akan menjawab. Kalau itu kan memang kami juga tidak bisa menjawab terlalu jauh ya. Sekalipun memang kalau dalam kacamata kami, sekalipun itu juga berbeda dengan undang-undang administrasi pemerintahan, tapi ada sebuah asas tata usaha negara ya, asas persepsio justi causa. Artinya kalaupun ada kekeliruan administrasi bukan berarti dengan sendirinya itu pasti tidak sah legalisirnya. Karena yang bisa menyatakan sah tidak sah legalisir itu hanya 2. Apa secara hukum tata usaha negara ya. Pertama adalah yang menerbitkan legalisir atau pengadilan. Jadi